Yeah, good morning, everyone. Morning. Okay, how are you today, guys? I'm I'm fine. Fine? fine, thank All you. right, so still fasting, yeah? Today, for some of you who are enjoying the fasting day, I would like to say welcome to Ramadan, everyone. Happy fasting and have a nice day too. Well, there are 25 people are joining. Welcome to Speaking Partner and welcome to my class, everyone. Here we go, my new partners. Okay, you are everyone. Let me introduce myself today before we get started our class. So, no introductions, no affection, they say. Tak kenal maka tak sayang. So that's why we have to know each other so we could say everything for next. This is me. Reski Randy is my name. Just call me Bro Reski. Some people at Speaking Partner, they call me Bro Reski, but outside of Speaking Partner, my family especially, they call me Randy and my friends too. So Bro Reski is my name at Speaking Partner. I am from Martapura City. Martapura City is one of the small city in South Sumatra province, okay, between Lampung and South Sumatra. Actually in Borneo as well, Kalimantan, they have the same name, ya, Martapura. But now I live in Kediri and Brebes, sometimes in Kediri, sometimes in Brebes. So always move every 3 months or every 1 month, depends on the situations and time, everyone. Well, and of course, so I like doing something, and there are some hobbies such as reading, watching, and playing football are my hobbies. And others, yeah, especially sport. So I love it so much. And this is my experience of teaching English. I've been teaching English for almost 8 years. Okay, I think almost 8 years or not 7 years since 2018, and I've been teaching at Speaking Partner for about three, three until almost 4 years at Speaking Partner. Hampir 4 tahun kalau di Speaking Partner, teman-teman. So yeah, this is B for my last certifications of English, just TOEFL ITP. Actually, I would like to get IELTS too, but sometimes thinking again before getting the examinations. Why? Sometimes after getting the examinations are confused to choose what's the function of this certificate actually. Karena kalau teman-teman ingin ngambil sertifikasi TOEFL, IELTS, bahasa Inggris yang resmi, yang official, termasuk TOEFL ITP juga official, harus dipikirkan dulu untuk apa fungsinya. Kalau cuma asal tes aja, nanti bayarnya mahal, 4 millions, 4 juta ya kalau sekarang kalau nggak salah. Tapi nggak digunakan apa-apa ya, jangan. Oke, mending nanti-nanti aja ketika sudah dipertahankan bahasa Inggrisnya baru teman-teman butuh certifications tinggal daftar seperti itu. uh, this is in teaching, especially in our class. I know some of you kemarin sudah di basic 1, oke. Teman-teman dari beberapa tutor sekarang gabung di sini dengan satu tutor dengan saya. Apa sih yang akan kita pelajari, Bro Reski, in this class, especially in basic 2 atau second month ya, bulan kedua, teman-teman. Teman-teman akan belajar lebih ke speaking. Kalau kemarin di basic 1 itu penggabungan ya teman-teman, antara ya grammar, speaking, seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris di kelas ini, you will focus on speaking. Mungkin ada beberapa part grammar, itu cuman beberapa aja sih, nggak banyak. 1 atau 3 kalau nggak salah. Tapi mungkin ada tambahan dari saya. Tergantung feedbacknya bagaimana. Nah, jadi teman-teman di basic kedua ini manfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk menguasai speaking teman-teman, make a target, terus kemudian perbanyak kosakata dan sebagainya. And then for rating and then translations or others, teman-teman nanti bisa di next class-nya.
Kalau kita ketemu lagi di intermediate one, berarti bulan ketiga nanti habis Lebaran kayaknya, kita ada translation juga dari saya. Saya menggunakan translations atau dictation itu biasanya untuk melatih grammar dan your quality of English. Karena kalau misalnya dengan writing, teman-teman itu ketika belajar fokusnya lebih bisa 2 atau 3 kali lipat dibandingkan speaking. Kalau speaking kurang, karena speaking itu biasanya ada kelemahan tersendiri buat teman-teman yang basic dari translationnya, kosakatanya, mikirin strukturnya. Tapi kalau grammar lebih teliti. Kalau writing lebih teliti biasanya. Makanya kalau dikasih waktu, orang ngomong 1 menit bisa ngomong banyak. Tapi kalau suruh menulis 1 menit, paling hanya dapat 5 baris. Seperti itu. While thinking. And then, we have rules in this class. The first, don't be afraid of making mistake. This sentence doesn't mean you have to make a mistake. No. Kalimat jangan takut membuat salah itu bukan berarti teman-teman harus berbuat salah. Tidak. Maksudnya adalah kalau salah itu jangan minder, jangan takut. Karena ketika teman-teman join di kelas saya, yang teman-teman cari itu bukan kelebihan teman-teman. Oke, tapi adalah kekurangannya di mana. Let's improve it together. And please respect and support each other and listen when your friends talk. Ketika teman kita ngobrol, kita dengarkan, because practicing English is not always speaking. Sometimes listening, sometimes writing, sometimes reading. Depends on the lesson. Okay, because English has 4 skills. Bahasa Inggris punya 4 skills. Ada speaking, listening, writing, and reading. Seperti itu. Additional for you guys, because today or this month is holy month Ramadan, especially for Muslim. Buat teman-teman semuanya, remember kelas kita itu jam 10 ya. And the link and the module I have shared to you on our groups. Only one link for joining our class. Kemudian kita akan libur kelas kemungkinan di tanggal 28, teman-teman. Tanggal 28, 28 of April, 8. Terus waktu itu kalau nggak salah kita sudah dapat 3 kali atau 3 minggu. Berarti kurang 1 minggu lagi. Nah, libur masuk lagi tanggal 14. So 2 weeks, oke. Okay? Nah, nanti di tanggal 14 kita masuk lagi nambah 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu selesai, baru teman-teman daftar lagi untuk kelas berikutnya. Jadi kita skip untuk sementara libur lebaran saja. Seperti itu. And then for Indonesians, okay, Eastern of Indonesians, buat teman-teman yang dari Indonesia Timur, silakan menyelesaikan waktunya dengan waktu Indonesia bagian Barat, seperti itu. Dan yang mau mudik, jangan lupa tiketnya dipersiapkan. Yang beli tiket ya, yang enggak ya bisa enjoy, tapi menikmati macet biasanya. Yeah, because I am from Martapura City and this year I will come back to my hometown di Sumatera ya. Is there somebody from Sumatera here? Ada dari Sumatera? I'm here, sir. Yeah, Sister Desi ya. Yes. Okay. Where are you from? Bengkulu. Wow, Bengkulu. Are you living in Bengkulu or in No. Java? No, I'm in Kalimantan, Balikpapan Wow. City. Will you come back? I think no. No. All right. So far ya from Bengkulu to Borneo. Yes. Yeah, it's okay. Ya. Oh ya. Buat teman-teman kalau misalnya saya bicaranya cepat, tolong diingatkan ya karena sebelumnya ngajar kelas. Jadi mungkin udah ada tenaga yang dikeluarkan sebelumnya jadi panas ya ngomongnya cepat. Lalu kalau orang Sumatera biasanya ngomongnya cepat teman-teman. Bro, pelanin suaranya, bro. Oke. Maksudnya intonasi kecepatannya dikurangin gitu biar teman-teman bisa lebih mudah untuk mendengarkannya. Simple words in learning. Dalam belajar bahasa Inggris atau segala sesuatu, teman-teman harus paham tentang beberapa kalimat di sini.
Ini yang membuat saya dari awalnya nggak bisa bahasa Inggris menjadi bisa bahasa Inggris. Teman-teman, saya mengajar bahasa Inggris itu sudah 7 tahun mau 8 tahun. Tapi saya belum lulus kuliah bahasa Inggris. Kalau dulu manajemen saya kuliahnya, so saya ngambil bahasa Inggris tahun ini insya Allah lulus ya tahun ini. Dan yang membuat saya itu eh, lancar bahasa Inggris itu karena beberapa simple words, oke, kalimat-kalimat sederhana yang bisa membangkitkan semangat. Contohnya di sini adalah ada kata Rome wasn't built in a day. Orang mengatakan idiom peribahasa yang artinya adalah Roma tidak dibangun dalam sehari. Means maksudnya artinya adalah nothing is instant. Tidak ada sesuatu itu yang instan, nggak ada ya. Mie instan aja harus direbus dulu kalau mau dimakan. Oke, kecuali yang suka yang kremesan. Oke, jadi nggak ada. Oke, tidak sesuatu yang instan. Kalau kata Naruto katanya, oke, no shortcut to be Hokage. Tidak ada jalan pintas untuk jadi Hokage. Nggak ada jalan pintas untuk jadi presiden, gitu ya. Kecuali kalau pamanmu dan sebagainya. Oke, dan kecuali ya, kecuali. Oke, tapi ya jangan curang. And then many Political. little, many little makes mickle. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi ya kita bertahan dari yang kecil-kecil dulu aja, and then you enjoy the moment, then finally you will get a mickle. Lama-lama jadi bukit. And the last, karena bahasa Inggris itu berpola, so everything you can see, you can learn from the pattern. Sesuatu yang teman-teman bisa lihat, maka teman-teman bisa mempelajari lewat polanya. Bahasa Inggris itu berpola. Selama teman-teman itu menikmati pola itu, mempelajari pola itu, maka akan cepat mempelajarinya. Well, that's of learning English. Let me tell you something in learning English. There are two kinds of learners, okay, for English. Ada dua jenis orang yang belajar bahasa Inggris. Satu, yang belajar bahasa Inggris for communications only, buat komunikasi. Jadi saya belajar bahasa Inggris bro, supaya saya tuh paham orang ngomong apa dan orang paham saya ngomong apa. Jadi hanya untuk make a deal aja, buat komunikasi aja, nggak butuh certifications ataupun apapun itu. Nah yang kedua adalah belajar bahasa Inggris for academic, misal untuk kelulusan sertifikat untuk wisuda misal. Oke, biasanya kalau mau S1 wisuda kan disuruh ujian TOEFL atau IELTS ya, seperti itu. Atau mau kerja ke luar negeri WHV, atau mau daftar kuliah S2 LPDP dan sebagainya, butuh yang akademik. Atau teman-teman yang di sini sebagai pejabat dan sebagainya, nah itu butuh yang akademik. Itu bagaimana, Bro? Nah, kalau misal bahasa Inggrisnya for communication only, grammarnya nggak butuh banyak. Contoh seperti ini. Hi guys, today I not going to Surabaya. Teman-teman paham artinya kan? Oke, paham semuanya. Tapi polanya benar atau salah tadi saya ngomong gitu? Secara grammar. Salah ya? Salah. Nah, kalau bahasa seperti tadi, itu orang paham yang for communications, tapi for academic tidak bisa. Kita harus benar-benar dites. Oke, jadi yang benar adalah today I don't go to Surabaya. I do not go to Surabaya. Nah, semua ini bisa dipelajari melalui pola. Teman-teman sudah mempelajari yang namanya simple present and simple past. Oke, mungkin di sini nanti kita tambahkan satu lagi, present perfect. Dan yang pasti kita akan mereview materi yang bulan lalu di hari ini for speaking. Buat speakingnya. Kita boost speaking, vocabularies, and everything with that. Oke, dan saya mengingatkan kembali, please set your own goal. Let's talk more. Oke, let's talk more actions and prove it. Ini yang harus teman-teman ingat ketika belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris awal-awal di kampung Inggris, teman-teman. Di sana itu ada sekitar 200 lembaga lebih yang mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. And then, kenapa kok lulusan kampung Inggris, teman-teman kalau di kampung Inggris itu,
kalau mencari tutor, biasanya ada standarnya. Oke, minimal lulusan mastering system, itu salah satunya. Terus kemudian ada interview juga, tapi biasanya berpengalaman dan pernah ngajar di kampus Inggris. Rata-rata seperti itu. Jadi eh, kalau teman-teman S1, lulusan S1 dari luar, kampus luar, nggak pernah di kampus Inggris, mungkin kurang begitu, kurang apa namanya, kalau disandingkan dengan lulusan kampus Inggris yang tutornya sana, asli sana yang sudah ngajar di sana, itu masih levelnya masih sama lah seperti itu, nggak jauh beda. Mungkin bisa dikatakan masih jauh dengan masih jauh dengan eh, kampung bahasa Inggris. Kenapa, Bro? Karena perbandingannya seperti ini. Mahasiswa S1 di kampus itu mereka belajar teori dan sebagainya. Dan mereka tidak selalu menggunakan bahasa Inggris di luar maupun dalam kelas. Tapi kalau di kamu Inggris, tutor, pasti ketika belajar di sana, mereka itu di luar kelas bahasa Inggris, dalam kelas juga bahasa Inggris. Camp juga bahasa Inggris. Maka kualitasnya bahasa Inggrisnya itu bisa lebih dipastikan lebih aktif dibandingkan luar. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lulusan dari luar, terus kok ngajar di kamu juga ngambil kursus di kamu Inggris, mungkin ngambil cara-caranya ya, the ways, method dan sebagainya, itu nilainya lebih tinggi lagi. Seperti itu. Dan maksud saya adalah dimanapun teman-teman belajar di speaking partner atau luar speaking partner, offline maupun online, sebenarnya itu sama saja. You will get only 30% at class, in the class. Tapi yang paling bagus di luar kelasnya bagaimana? Itu kenapa lulusan kampus Inggris yang benar-benar belajar di sana, bahasa Inggrisnya lebih bagus karena mereka 70% di luar kelas itu speak English, no bahasa. Especially for the third months and the fourth month, bulan ketiga dan keempat ke atas, itu harus pakai bahasa Inggris. Tapi teman saya berlulusan kampus Inggris, bahasa Inggrisnya nggak jago. Satu, mungkin karena dia sebentar di sana, nggak sampai 2 bulan atau 3 bulan. Yang kedua, pasti di sana kalau lama, kalau nggak pacaran, jalan-jalan. Itu pasti itu. Kenapa? Karena kampus Inggris itu full of tourism. Okay? Wisatanya sangat banyak, pakai kafe dan dekat Malang, Kediri. Jadi teman-teman biasanya banyak yang jalan-jalan juga. Ya, and then for more informations about kampus Inggris, you may ask Zoom chat or WhatsApp of classes. Okay. Okay, that's about me everyone. And for introductions today, buat awal-awal teman-teman jangan lupa set your intentions of learning ya, biar teman-teman semuanya dapat goalsnya. Today our topic is about introduce longer and clearer. Memperkenalkan lebih lama dan lebih panjang. So the first, when we want to introduce ourselves, please remember 3 rules. Don't be nervous, keep it simple but clear, and keep on point. And then before we get started, teman-teman, kalau teman-teman belajar bahasa Inggris yang untuk akademik nih, mungkin ada alasan tersendiri. Kenapa kok kalau kita mau kuliah ke luar negeri, baik itu yang yang beasiswa maupun enggak, itu selalu dibutuhkan yang namanya ijazah atau sertifikat TOEFL atau IELTS. Karena ketika kita mempelajari bahasa Inggris, ada 4 elemen yang harus teman-teman kuasai. Satu, ada tadi ya, ada speaking, listening, writing, reading. Kalau orang itu pendengarannya bagus, berbicaranya tertata, tulisannya tertata, membacanya teliti, maka otomatis dia memiliki kualitas intelligence yang lebih tinggi. Kita nggak berbicara dalam bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia pun juga sama. Kalau teman-teman kurang membaca, pasti udah ngejudge duluan. Kebanyakan ketika lihat berita ya, atau di komen. Belum selesai membaca, udah balas ngecat dulu, atau di komen dulu. Nah, berarti readingnya kurang, awasannya kurang di situ. Nah, itu kenapa yang keluar negeri kuliah ke sana, 4 skillsnya ini harus sudah mumpuni. Sehingga mereka bisa paham apa yang mereka sampaikan. Karena nggak mau orang yang keluar negeri itu, istilah kata,
nggak disaring dulu. Wah, sorry, negara saya nggak mau kedatangan orang yang nggak disaring dulu. Ibarat kata seperti itu. Kayak kita, negara kita kan nggak mau ditangin orang yang nggak disaring. Contohnya yang dampak-dampak dari peperangan sebelumnya yang di mana luar negeri, yang di Aceh itu kan nggak disaring, sehingga malah menyusahkan negara kita sendiri. Nah, kita nggak mau kan kedatangan seperti itu. Coba kalau yang datang orang-orang kreatif yang membangun negara kita, wah pasti menerima seperti itu. That's the difference, everyone. That's why we have to learn it step by step to get knowledge and our English. The first, bagaimana sih cara untuk memperkenalkan diri? Ini berbeda dengan basic 1. Kalau mempelajari bahasa Inggris, especially for speaking, saya akan menerapkan beberapa metode dan cara di sini. Pertama adalah ketika teman-teman practice speaking, ada 2 cara. 1, conversations, percakapan. Nanti ada sendiri. Yang kedua adalah presentations atau presentation ini kayak semacam explaining, menjelaskan ya. Ada juga yang impromptu. Kalau impromptu itu table topic modelnya. Biasanya di International Toastmaster itu kayak teman-teman dikasih topik yang sebelumnya nggak tahu topiknya apa, terus ngomong. Tiba-tiba saya panggil, Mr. Anggra ini, please tell me what do you think about kabur aja dulu. Wah, itu kan nggak kepikiran sebelumnya. Explain, maka akan merasa bingung ngomong apa ya, kosakatanya apa ya. Nah, impromptu itu ngecek bahasa Inggris kita itu sampai mana. Nah, itu salah satu metode yang saya gunakan nanti. Tapi next-nya nggak hari ini, oke? Hari ini kita di explaining dulu aja sama di conversations. Kalau conversation butuh 2 orang percakapan. Sini nanya, yang sana jawab. Terus bergantian seperti itu. Tapi kalau yang explaining, no. Just friend give the questions, you explain. Teman-teman kasih pertanyaan, teman-teman explain. Contohnya kayak, guys, can you tell me about the best tourism place in your city? Nah, teman-teman jelaskan tuh. Orang lain nggak akan mengganggu. Just listen. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan tentang percakapan hari ini untuk introduction hari ini. Ada what is your name dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman hanya fokus menjawab, tidak perlu membaca kalimatnya, membaca pertanyaannya. Tapi kalau mau dibuat tanya jawab juga boleh. Oke, contohnya seperti ini. Hi guys, my name is Reski Randy Alvero, so you may call me Reski. And then di sini ada kata from-nya, nggak ada from-nya ya, langsung aja teman-teman tambahi. Biasanya I am from Martapura City, but now I live in Brebes, but sometimes in Kediri. So my job is an English teacher, and of course I am also a student of Semarang University. I am the last semester, and for my jobs every day, I am teaching English, making some modules, and making some project for English department for some students, private school or international schools. I am 27 years old now. January, okay, was my birthday. Last January was my birthday. Kalau untuk umur mau sebutkan enggak apa-apa. And then my educational backgrounds, of course, if we talk about the educational backgrounds, I was graduate from business management and English educations. And of course, before taking that majors, I was studying in pesantren, Kutub Busitah, and some learnings process or materials at pesantren. And of course, my parents as well, they are religious people. That's why they always force me how to be good persons in religions, in our religions, and of course for humanity as well. I mean, for social. That's why learning in pesantren. After that, I joined the other majors, especially English, to teach for social. Then my hobby. Sometimes I spend my leisure time by reading article because it is important for me to get my next degree, and of course to make some journals. And sometimes also I am playing football, boxings, and at night usually I watch
some social medias, scroll social medias, and also watching One Piece, my favorite. Even I have finished all but repeat again to know the journey well. And sometimes for weekend, I spend time with my family, especially for eating and hang out together. But it's been 1 year. I never have big leisure time because Monday to Friday I work and doing my jobs at university, and then Saturday and Sunday have a meeting with my lecturer. So that's why only several times I go. And then alasan teman-teman, why I take this course? Yeah, because for me, English is very important to get my good career. And of course, I want to go work in abroad and also study in abroad. That's why I need English. And my goals, I hope after learning at speaking partner this month or the previous month, I always hope to get good English, new vocabularies, ways to practice at home, and others. Yeah, that's all about me. Thank you, everyone. Nah, kalau teman-teman bekerja, jelaskan kerjaannya apa. Oke. Di sini ada yang sebenarnya pengen saya jelaskan, cuman harus teman-teman jelaskan, cuman nggak terlalu banyak, yaitu tentang city, kotanya. Kotanya terkenal dengan apa? Seperti itu. Tapi untuk saat ini itu mungkin buat next meeting aja. Sekarang kita lebih fokus ke introduction dulu. Di sini ada beberapa how to answer-nya yang di bagian sini. Tapi saya rasa teman-teman sudah bisa kalau untuk menjawabnya tadi ya di bagian sininya. Now, kita coba sapa teman kita for some of you to practice, to give the occasions. Let me speak with anybody want to try? I offer you. Anybody? Raise your hand, please, or open your microphone. Mom Yati, do you wanna try? Yes. Are you ready, Mom Yati? Hello, Mom. Are you there? Ready? Atau nunggu temennya lagi? What? Yes. Yeah. Anybody, please. Who is ready? Ada yang siap? May I try, Bro Rizky? Who is this? Sister Tina Nur Ainun. Okay, Sister Tina. Sister Tina, we want to know you well, so please introduce yourself here. Okay, I'm so sorry I can't open my camera. Yes, okay. Okay, hi partners, good morning. Let me tell you about myself. I am Tina Nur Ainun. You can call me as Ainun. I graduated from IPB University in 2021. I am this year I'm 25 years old. I born at 29 February, but this year that is doesn't in this year because 29 February is only 5 years. Oh, kabisat. All right. Yeah, kabisat. I know that. For the next question is Oh, where are you for from? spending my leisure time. Yeah, Where are you from? I'm from Garut. Okay, got it. Yeah. Okay, for spending my leisure time, usually I love to watch Ghibli movie on Netflix. Then my activity to do is hiking actually. And I take this class because I want to speak well with my friend from another country. I have friend in Laos and Japan, and yeah, for talking better with them. And yeah, that's it. Nice to meet you guys. Nice to meet That's you it too, for Sister Ainun. Sister Ainun, yeah. what do you do for a living for now? Uh, now Are you I just working came or back from Japan, okay? and
I'm just doing I'm just how to say Enjoy family time melanjutkan or what? pendidikan, Oh, continue your educations. continue my education and in sarjana before I just graduated in diploma before. What's your major? Sorry, last time. Last time my major is agribusiness management, And and now you want to take the and same major, but under the post degree or what? uh sarjana, how to say that, sarjana. Oh, sarjana. Uh, Okay. S1 S1 ya. tadi ya. Okay. Mm. Undergraduate. Now my major is only management in Open University. Okay. Sister Tina, my suggestions jangan di universitas terbuka. Udah Yeah, masuk. Oh because iya, you will repeat. Sister akan mengulangi semester 1 lagi. iya betul. Now the government has the other solutions. If you are graduate from diploma, just take RPL, rekognisi pembelajaran lampau, atau bahasa lainnya itu adalah apa ya? Kalau di sekolahan itu ini apa sih namanya? Percepatan ya, dari kelas 1 langsung kelas 3. Namanya apa? I forget. Akselerasi. Teman-teman, akselerasi. Nah, Hmm. but one of the require from RPL, you must be experienced on that major. Misalnya 2 tahun kerja di situ, nanti kuliahnya paling hanya setahun atau setahun setengah aja. Where is that? Ya, everywhere in kampus Oh. Merdeka, semuanya tersedia. Can be hybrid, can be offline, can be online. Ya, buat teman-teman nih ya, termasuk saya itu lulusannya manajemen, tapi karena saya ngajar di kampung Inggris, mempelajari semua materi dan tersertifikasi, saya kuliah di Semarang. Cuman 1 tahun setengah, lulus S1. Ya, oke. Ya, kalau kualitasnya, ya namanya berpengalaman sama mahasiswa baru jelas beda lah ya. Sangat-sangat jauh berbeda. Cuman mungkin kita nggak bisa ikut beasiswa, nggak bisa ikut organisasi seperti nggak bisa. Karena kalau RPL tidak ada beasiswanya seperti itu. Dan Okay, tidak I bisa see. ikut organisasi. Oke, but can be to be the volunteer. Misalnya kampus mengadakan volunteer apa gitu, kita ikut bisa daftar, bisa ikut ujiannya. Termasuk kemarin salah satunya adalah saya ketika ke Filipina kemarin seperti itu. Bisa juga. Ada juga seperti itu. Itu ya buat teman-teman. Jadi kalau ngulang S1 lagi, wah kelamaan 4 tahun. Spend time, spend much money, umur juga semakin maju ya kan. Sayang. Okay. Yeah, Thank that's you, my Brother. suggestions. Yeah, my pleasure. Let's search. Kalau masih baru-baru awal, pindah aja. Oke. Kalau baru-baru awal ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang atau teman-teman mungkin Bro Tris atau semuanya ya yang sudah berpengalaman tadi tersertifikasi ya, intinya tersertifikasi, terus pengen ngambil gelar bisa, oke. Tapi ini bukan kaleng-kaleng ya, kampusnya kampus UI semuanya ada di kampus Merdeka intinya, seperti itu. Something like that. Kelasnya bisa hybrid, bisa online, bisa offline, atau milih online terus, atau milih offline terus juga bisa. Depends on you. Okay, so everyone, today I want you to explore yourself, show to your friends, kayak Sister Ainun tadi. Nah, kalau teman kita ada yang belum nyebutin pertanyaan di sini, kita tanyakan aja. Kayak tadi Sister Ainun belum menyebutkan apa pekerjaannya. Ternyata habis kembali dari Jepang. Okay, you can ask. Boleh tanya, nggak apa-apa. Okay, so let's go. Know yourself better, everyone, with your friends. Introduce yourself to our friends. We go to our breakout room to know each other, and then we come back again. Yeah, please address your friends. Sapa temennya. Don't be silent. And then, if you need my help, just call me. Kalau butuh bantuan saya, tinggal kasih tahu Bro Reski. Di sini roomnya nggak usah banyak-banyak ya. Maksudnya satu grup kita ngambil 4 atau 5 orang aja. Biar teman-teman perkenalannya bisa lebih efektif. Seperti itu. Kalau 6 orang nanti speakingnya nggak kebagian banyak. Okay? If you need my hand,
just click the button help, something like that. Of course, I will share the questions, contohnya, on WhatsApp group, so you can see while talking with your friends. Okay, wait a minute. Okay. One. Two. Ini ada contohnya. Terus nanti kalau teman-teman sudah semua udah selesai introduction-nya, boleh tambahkan pertanyaan. Saya kasih tambahan pertanyaan kayak pertanyaan semacam what is this? What is the most important thing in your life? Itu boleh. Jadi nanti caranya teman-teman masuk grup, sapa satu sama lain, kemudian perkenalan satu persatu. Setelah sudah semua perkenalan, baru teman-teman satu orang kasih pertanyaan kepada teman lainnya tentang misalnya, bro, what is the most important thing in your life? Explain, jelaskan. Oke, setelah itu baru siang bronya nanya balik, terus lempar ke teman lainnya. Seperti itu terus, oke, untuk latihan yang hari ini. And then, of course, I will join to your group as well. Then we can speak together, everyone. Wait a minute. The time is 20 minutes more. Nanti kita maju dikit waktunya sebentar ya, mungkin lebih 5 menit atau 3 menitan. Let's go. Click the button to go to breakout room, everyone. Okay. Okay. Bro Marjiko, need my help, everyone? Bro Maha, Sister Maha, wait. This 7 ya. Sorry, 7. Yes, Bro Marjoko, you can click the button. Oh, ada number 8. Number 8. Sham, number 8. Yes, let me come to your group, guys. Come on, guys, sapa temennya, saling perkenalan, please. Two, 8. 2, 8. Let me come to room 8, guys.